Kalau Wahabi mengartikan ibadah lebih luas. Orang bertawassul dengan Nabi berarti menyembah Nabi. Orang bertabarruk bertawassul dengan wali berarti menyembah wali. Kalau kita enggak seperti itu. Enggak. Mengapa enggak menyembah Nabi, enggak menyembah wali? Karena bertawassul ini dianjurkan di dalam Al-Qur'an, diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Sudah gak menikmati, dikasih juga terlambat. Coba kita ini gak ada maksiat, kita ini gak perlu berdoa, ingin aja langsung dikasih oleh Allah. Karena kita ini memang jauh dari Allah, banyak maksiat, maka perlu berwasilah. Apa wasilah itu? Wasilah itu macam-macam. Asmaul husna wasilah. Karena di dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bertawassul dengan orang soleh, dengan nabi dan wali wasilah. Mengapa? Di dalam Al-Qur'an wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru. Itu tawassul. Jadi Al-Qur'an saudara yang mengajarkan beristighatsah dengan nabi yang masih hidup, sudah wafat wasilah. Mengapa? Dalam hadis-hadis diterangkan seperti itu. Nah ini gara-gara tauhid rububiyah uluhiyah ini, akhirnya apa? Oleh Wahabi mayoritas umat Islam. Karena mayoritas umat Islam ini melakukan tawassul, tabarruk, istighatsah, dianggap kafir dan syirik. Mengapa? Dianggap melanggar tauhid uluhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami memulai pesantren Nurul Azhar di Jalan Tengku Mahmud, ternyata banyak masyarakat yang ingin anaknya juga ikut pesantren di Nurul Azhar. Tapi daya tampungnya tidak bisa memadai banyak orang. Alhamdulillah hari Selasa 28 Desember 2021 kami diamanahkan kembali untuk mengelola tanah wakaf 2 hektar di Jalan Tengku Maharatu, Kelurahan Tengku Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. InsyaAllah tanah 2 hektar yang terhampar di belakang ini akan kita bangun pesantren Nurul Azhar 2, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa ditampung untuk belajar ilmu agama. Di sini mereka menghafal Quran, mereka belajar cara baca kitab-kitab yang menjadi referensi ilmu Islam. Kita menyebutnya kitab kuning, dan mereka kita latih kemandirian, berjiwa sosial dan aktif dalam berdakwah di masyarakat. Bapak Ibu bisa support wakaf pembangunan pesantren Nurul Azhar 2 melalui rekening Bank Muamalat 2210666666 kali atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat atau Bank Syariah Indonesia BSI 14766666666 6-nya 7 kali. Atau Bapak Ibu bisa support melalui Bank Rio Kepri Syariah 82021666661. Mohon ditambahkan kode 01 di ujung transfer Bapak Ibu. Kemudian konfirmasikan kepada admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Hubungi 0852 65416060. Admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Semoga di akhirat ini yang perjumpakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama
apa perbedaan tauhid 3 Wahabi, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhid 3 Wahabi ini saudara, kalau diterangkan secara lengkap perlu waktu 2 jam. Tapi saya singkat-singkat saja. Tauhid rububiyah menurut Wahabi, keyakinan bahwa yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur seluruh alam jagat raya adalah Allah. Apakah salah? Gak salah. Memang yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam jagat raya adalah Allah. Cuma salahnya di mana? Salahnya ketika Wahabi mengkhususkan makna ini pada kalimat rububiyah. Itu salah. Mengapa? Karena lafaz uluhiyah juga punya jangkauan makna yang sama. Ini juga dimiliki menjadi makna uluhiyah. Kenapa dikhususkan rububiyah? Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan Wahabi. Wahabi ini meyakini semua manusia yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, Yahudi, Nasrani, Hindu, semuanya katanya bertauhid rububiyah. Ini kata Wahabi. Kalau kita enggak bertauhid rububiyah. Orang Nasrani enggak rububiyah, Yahudi enggak rububiyah, orang musyrik enggak bertauhid rububiyah. Mengapa begitu? Orang musyrik ini tidak meyakini kemampuan Allah, kekuasaan Allah secara mutlak. Orang musyrik ini hanya meyakini sebagian rububiyah saja, tidak semua rububiyah. Karenanya berarti orang musyrik kafir kepada rububiyah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kesalahan Wahabi tentang rububiyah. Kata Wahabi, para nabi diutus untuk menyebarkan tauhid uluhiyah saja. Karena orang kafir sudah bertauhid rububiyah. Ini gak betul juga. Rasulullah gak pernah menyampaikan begitu. Hai orang musyrik, saya diutus pada kamu untuk tauhid uluhiyah saja. Karena kamu sudah bertauhid rububiyah. Gak ada. Itu Wahabi yang bikin-bikin. Ini yang pertama. Yang kedua, tauhid uluhiyah versi Wahabi. Apa tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu artinya keyakinan bahwa ibadah itu hanya dilakukan kepada Allah. Apakah salah? Enggak salah. Ibadah memang hanya dilakukan kepada Allah. Salahnya di mana? Kata Wahabi, ya, salahnya tauhid uluhiyah ini, Wahabi memberikan makna tadi khusus uluhiyah, beribadah. Itu salah. Mengapa? Karena rububiyah juga mengandung makna ibadah. Ibadah hanya kepada Allah. Tidak hanya uluhiyah yang mengandung tekanan makna ibadah hanya dilakukan pada Allah. Rububiyah sama saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan Wahabi lagi. Wahabi ini mengartikan ibadah dalam arti yang lebih luas. Kalau Ahlus Sunnah mengartikan ibadah itu secara khusus. Apa ibadah? Ibadah itu kata para ulama, ghayatul khudu' wat tadzallul. Puncak dari ketundukan dan kerendahan diri. Karena ibadah itu puncak ketundukan dan kerendahan diri, maka bagaimana orang yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan nabi dan wali itu tidak syirik. Mengapa? Karena dia tidak menyembah nabi dan wali. Karena menyembahnya tetap kepada Allah. Kalau Wahabi mengartikan ibadah lebih luas. Orang bertawassul dengan nabi berarti menyembah nabi. Orang bertabarruk, bertawassul dengan wali berarti menyembah wali. Kalau kita enggak seperti itu. Enggak. Mengapa enggak menyembah nabi, enggak menyembah wali? Karena bertawassul ini dianjurkan di dalam Al-Quran, diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Kita ini diperintahkan berwasilah kepada Allah. Apa wasilah itu? Dalam kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsilil maqsud. Wasilah adalah sesuatu yang mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Saya itu dari Surabaya ke Pekanbaru.
Kalau jalan kaki kira-kira berapa hari? Gak tahu, pasti belum sampai ke sini. Kalau jalan kaki, karena ingin cepat, maka pesan tiket Super Airjet. Akhirnya apa? Dari Surabaya ke Jakarta 1 jam 15 menit. Dari Jakarta ke Pekanbaru 1 jam setengah. Nah, pesawat ini namanya wasilah. Cuma wasilah dari Surabaya ke Pekanbaru. Kita ini menuju Allah, memohon pada Allah. Setiap memohon, kita itu ingin, ya Allah, saya ingin punya mobil Alphard. Kalau bisa, paling enggak besok pagilah Alphardnya ada. Walaupun enggak sekarang enggak apa-apa. Kan inginnya begitu kan? Inginnya. Tapi kita ini siapa? Kita ini bukan orang dekat kepada Allah. Kita ini nakal. Ada seorang wali, Imam Ali Al-Khawas, ditanya, guru, kenapa kita ini saya minta pada Allah gak dikasih-kasih? Apa jawaban beliau? Allah minta sama kamu juga gak kamu kasih. Kamu disuruh meninggalkan maksiat, kamu kerjakan. Disuruh melakukan kewajiban, kamu telat-telat. Ya Allah kasih sama kamu, tapi telat-telat pula. Kita ini kadang ingin Alphard, dikasih oleh Allah, dikasih setelah kita gak mampu naik mobil. Anaknya mampu beli Alphard. Kalau naik mobil kita muntah-muntah, punya Alphard juga sekarang, sudah gak menikmati. Dikasih juga terlambat. Coba kita ini gak ada maksiat, kita ini gak perlu berdoa, ingin aja langsung dikasih oleh Allah. Karena kita ini memang jauh dari Allah, banyak maksiat, maka perlu berwasilah. Apa wasilah itu? Wasilah itu macam-macam. Asmaul husna wasilah. Karena di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bertawassul dengan orang soleh, dengan nabi dan wali wasilah. Mengapa? Di dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru. Itu tawassul. Jadi Al-Quran saudara yang mengajarkan beristighatsah dengan nabi yang masih hidup, sudah wafat, wasilah. Mengapa? Dalam hadis-hadis diterangkan seperti itu. Nah, ini gara-gara tauhid rububiyah uluhiyah ini, akhirnya apa? Oleh Wahabi mayoritas umat Islam. Karena mayoritas umat Islam ini melakukan tawassul, tabarruk, istighatsah, dianggap kafir dan syirik. Mengapa? Dianggap melanggar tauhid uluhiyah. Artinya apa? Wahabi itu membuat tauhid rububiyah uluhiyah tujuannya untuk mensyirikkan, mengkafirkan mayoritas umat Islam yang bertawassul, bertabarruk dan beristighatsah. Tujuannya itu. Nah, dari mana Wahabi mengambil tauhid rububiyah uluhiyah? Sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Di kitab mereka begitu, saudara. Di kitab-kitab mereka. Karenanya di kitab-kitab Wahabi ada bab berjudul Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu bertauhid. Di kitab-kitab ulama dulu gak ada yang mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab ahli tauhid, kecuali kitab Wahabi. Jadi tauhid rububiyah uluhiyah itu sumbernya dari orang jahiliyah. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang sesama dengan dia berdua. Ini rububiyah uluhiyah. Tauhid asma wa sifat, apa tujuannya? Wahabi ini di dalam masalah ketuhanan, akidahnya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tajsim, menjasmanikan Allah. Nah, untuk membenarkan tasbih dan tajsim ini, Wahabi membuat tauhid yang namanya tauhid asma wa sifat. Karenanya ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Apa kata Wahabi? Allah bersemayam, duduk-duduk. Itu tauhid asma wa sifat namanya. Kalau kita enggak, istawa itu mayoritas ulama salaf mengartikan tafwid. Apa tafwid? Hanya Allah yang tahu maknanya, kita enggak tahu. Kalau ulama khalaf, ulama belakangan takwil. Apa istawa? Allah menguasai dan mengatur arsy. Kalau Wahabi artinya bersemayam. Mengapa?
tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini karena itu ajaran tasbih dan tajsim. Tasbih dan tajsim itu sumbernya ajaran Yahudi. Makanya Wahabi disebut dengan Wahyudi. Saya kira itu singkatnya seperti itu, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya. Tadi dia menjelaskan kita tidak mengatakan orang Allah. Padahal mereka jelas-jelas menyisipkan Allah. Seperti tadi mengatakan Allah itu seperti seorang yang tidak. Kenapa kita tidak mengatakan mereka? Sementara Imam Syafi'i mengatakan al-mujassim kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang tidak bersikap terhadap tidak bersikap atau tidak mengkafirkan orang yang berpaham Wahabi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada tiga, di antara gurunya orang Wahabi adalah Ibnu Taimiyah. Di antara ulama atau pengikut Ahlussunnah sebagian ada yang masih mengutip perkataannya Ibnu Taimiyah. Kenapa demikian? Padahal Ibnu Taimiyah jelas-jelas telah menyisipkan Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang Qori'ah tadi, Bu ya. Yang Qori'ah itu. Pertama, mengapa kita tidak mengkafirkan Wahabi? Padahal Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafir. Orang yang menjasmanikan Allah itu kafir. Oleh ashabus Syafi'i, murid-murid beliau, yang dimaksud orang mujassim itu kafir itu dibagi dua. Yang dikafirkan itu orang yang tajassimnya sharih, yang tajassimnya terang-terangan, itu kafir. Kalau nggak terang-terangan, nggak kafir. Wahabi itu saudara, kalau ditanya nggak ngaku. Kalau jumpa dengan kita, jadi nggak bisa mengkafirkan, nggak terang-terangan memang. Ya sudah, kita secara zahir aja. Jadi mereka agak terang-terangan. Kalau seandainya mereka terang-terangan, ya kafir berarti menurut Allah. Yang pertama, yang kedua, kita kan nggak bisa mengkafirkan secara takyin. Semua orang Wahabi kafir karena tajassim. Mengapa? Ini kan perlu proses pembuktian di pengadilan. Jadi nggak bisa seperti itu. Harus ada laporan, kemudian dibuktikan. Buktinya nggak ada. Walaupun di kitab-kitabnya ada, di kitab-kitab mereka. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Bagaimana orang yang tidak peduli dengan Wahabi? Gak bagus. Setiap kemungkaran, apakah itu kemungkaran maksiat zahir? Misalnya ada tetangga buka tempat kemaksiatan, itu harus protes. Dan umat Islam diingatkan jangan ikut itu. Apalagi kemungkaran akidah, Wahabi merajalela, harus peduli. Mengapa harus peduli? Karena kalau tidak peduli dengan urusan umat Islam, oleh Rasulullah diancam, berarti bukan bagian dari golongan Islam. Harus peduli. Yang tidak peduli itu biasanya gak ngerti persoalan, dianggapnya gak ada apa-apa, padahal itu persoalan besar. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, tentang status Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini memang menjadi tokoh kontroversial. Sebagian ulama ada yang mengkafirkan dia. Sebagian ulama ada yang menganggap dia pembohong. Sebagian ulama ada yang menganggap dia sesat dan menyesatkan. Sebagian jamaah dia ada yang menganggap dia orang wali. Kalau kita
mayoritas Ahlus Sunnah bagaimana? Ambil jalan tengah. Bagaimana? Ya, dia memang orangnya alim, banyak hafal hadis, banyak menguasai cabang-cabang ilmu pengetahuan, cuma punya pendapat-pendapat sesat dan menyesatkan. Sekitar 60 masalah. Nah, untuk yang 60 masalah dan cabang-cabangnya nggak boleh diikuti. Ini mayoritas ulama kita. Sedangkan selain 60 masalah ini, pendapat-pendapat beliau yang bagus masih banyak, nggak apa-apa diikuti. Nah, ini yang diambil. Ada sebagian orang-orang kita yang sekarang ini eksis di dunia, saudara-saudara kita yang tergabung dalam kelompok Syahamah. Kalau kelompok Syahamah ini mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Ini kelompok Syahamah. Ini mengkafirkan memang. Kalau mayoritas ulama Syafi'iyah tidak mengkafirkan. Tapi kalau di dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah nggak ada kutipan itu. Yang dikutip bukan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah, biasanya dalam ilmu hadis. Di mana Ibnu Taimiyah punya kemampuan dalam masalah ini. Jadi dalam masalah ini kita bersikap adil. Jadi seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang belum rosih ilmu pengetahuannya, nggak boleh membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah, kecuali kitab-kitab yang bersih. Karena ada kitabnya Ibnu Taimiyah ini yang bagus. Apa? Yaitu kitab Al-Kalimut Thayyib dan kitab As-Sharibul Mas'ud ala Syatimir Rasul. Itu bagus memang. Nggak ada syubhat-syubhat aliran sesatnya. Adapun kitab-kitab yang lain, ini memang banyak masalah. Bagi orang yang belum rosih nggak boleh baca. Tapi bagi orang yang sudah kuat ilmunya nggak apa-apa baca. Yang sudah bisa membedakan. Wallahu a'lam. Saya kira itu ya pertanyaan kedua dan mungkin ini pertanyaan terakhir. Karena waktu sudah habis, waktu saya kembalikan kepada saudara moderator dari saya selaku narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada sumur di ladang, tapi di ladang di Riau sudah agak ada sumurnya sekarang. Kalau ada sumur di ladang, boleh aku numpang mandi. Kalau ada sumur panjang, sumur panjang. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita jumpa. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan nanti di ramah tamah aja, tanya langsung. Tapi jawabannya singkat-singkat. Gak panjang-panjang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.